Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan pada mereka, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan katakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengutus 12 murid yang disebut dengan rasul itu untuk mematahkan dirinya ke desa-desa. Dan desa-desa itu adalah desa-desa yang mau dilewati oleh Tuhan Yesus, supaya nanti pada saat Tuhan Yesus masuk ke desa-desa itu, para istilahnya itu pengikut Tuhan itu sudah ada, sehingga Tuhan nggak perlu mengumpulkan lagi enggak, tapi sudah dengan pewartaan para rasul terlebih dahulu itu, mereka menyiapkan nanti calon-calon untuk mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Jadi para rasul ini diutus untuk membuka jalan supaya Tuhan ini bisa masuk. Nah, sehingga banyak orang kalau melihat Tuhan masuk ke desa-desa itu lalu menyiapkan apa? Menyiapkan orang-orang sakit untuk disembuhkan. Jadi mereka seolah-olah siap untuk mengalami penyembuhan. Jadi tidak hanya mendengarkan firman, tetapi juga penyembuhan juga. Jadi kita bisa melihat ternyata para murid masuk di situ untuk melihatkan bahwa kerajaan surga ini sudah dekat. Dan kalau kerajaan surga dekat berarti kebaikan-kebaikan itu ada. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat ini bacaan Injilnya. Nah sekarang ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan, kita juga murid Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Benar enggak? Betul ya? Benar. Kalau demikian, kalau seandainya Tuhan hadir di tempat ini, lalu kira-kira dia kalau mengutus kita, mau mengutus apa? Halo? Kalau kita diutus oleh Allah, berarti Tuhan percaya enggak dengan kita, kemampuan kita. Dan sebelum Tuhan Yesus mengutus para rasul, Tuhan Yesus memberikan kemampuan terlebih dahulu, memberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Ini kan kuasa yang diberikan oleh Allah untuk para muridnya. Sebelum dia mengutus, dia memberikan kuasa terlebih dulu, memampukan para murid. Nah, kira-kira kalau Tuhan hadir saat ini, lalu hadir di depan kita pribadi, Tuhan itu kira-kira mengutus kita kemana? Dan ingat, kita sudah diberi talenta oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan. Dan kita belajar dari hidup ini juga. Nah, kira-kira Tuhan mengutus kemana? Halo? Oh ya wis, nang omah wae. Betul gitu? Oh ya wis, nang omah wae. Wis ora salungo-lungo, nang omah wae. Begitu? Enggak, tapi Tuhan mau menggunakan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita, dan Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua orang.
membantu banyak orang, memberikan hati kepada banyak orang. Nah, ini kan kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, dikaruniakan kepada kita. Jadi kita bisa melihat, oh, saya sebagai murid Tuhan tidak hanya sekedar urip gitu ya. Jadi wong Katolik pokoknya yang penting nang minggu nang gereja gitu. Enggak. Tapi kita diutus oleh Tuhan. Jadi tidak hanya yang penting hari Minggu kan sudah ke gereja. Di rumah kami pokoknya berdoa kepada Tuhan. Tidak cukup dengan seperti itu. Tuhan pasti mengutus kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Dan kita juga diharapkan mau untuk terlibat dalam kehidupan gereja, di paroki, di lingkungan, di wilayah, atau dalam setiap bidang atau tim pelayanan yang lain. Kita diharapkan dilibatkan di sana, dan keterlibatan kita ini berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Kemampuannya apa? Oh, saya ini orang yang bawel. Kalau yang bawel berarti saya harus ikut terlibat dalam tim pewartaan. Saya orang yang pendiam, orang iso ngomong, rada angel ngomong. Kalau rada angel ngomong ya saya akan terlibat dalam tim pelayanan sosial. Yang seperti itu kan kita bisa melihat, oh ini berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Kan kalau sosial kan membantu banyak orang. Tidak butuh banyak ngomong. Banyak ngomong kan kita malah gawe gosip. Toh. Tapi kalau kita membantu, ya kita membantu dengan kita diam. Gitu. Tapi kalau kita bawel, kita cerewet, kita banyak omong, ini cocok untuk jadi bidang pelayanan, pewartaan. Nah, itu kan sebetulnya kemampuan-kemampuan yang sudah diberikan oleh Tuhan pada kita. Nah, dengan demikian kita bisa melihat, oh, Tuhan ternyata tidak pernah dalam arti tertentu itu memanggil kita tidak sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Nah, ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi ada orang yang lalu mengatakan, aku tuh nggak bisa apa-apa. Ya wis nek ora iso apa-apa, ya wis mengkari nyediani batang ya baik. Ya kalau nggak bisa apa-apa kan tinggal minta berkat aja untuk nanti dimakamkan. Betul? Benar? Benar kan? Mau keterlibatannya aja di paroki lain misalnya. Oh, saya lebih suka terlibat di paroki tetangga. Ya ora apa-apa, tapi jelas nanti romo paroki ini kan untuk batangi. Nah, karena kalau meninggal kan yang berkati sapa? Romo parokinya atau romo tetangga? Paroki ini, nah, jadi biarkan aja. Dengan seperti itu kita bisa melihat, oh iya kalau demikian saya dipanggil untuk memberikan keterlibatan. Dan ingat, para murid diutus tidak sendiri-sendiri, tapi berdua-dua. Berdua-dua. Dan di situ kita bisa melihat, oh kita masih punya teman. Jadi tidak sendirian. Dengan seperti itu, kita semakin akan mampu untuk melakukan kebaikan dan kesaksian hidup yang benar. Maka ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, untuk itulah kita diutus menjadi orang Katolik di lingkungan kita, di kerobokan ini. Selamat merenungkan.